Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini Allah pertemukan dua kemuliaan, kemuliaan Sayyidul Ayyam hari Jumat dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Di antara 4 bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bulan Zulhijjah, yang 10 hari pertamanya merupakan amal terbaik untuk kita meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malus salih fiha ahabbu ilallah wa min hadhil ayyam yakni ayyamul ashr." Tidak ada satupun amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi hari-hari untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqamah, ringan kaki melangkah ke rumah Allah, ayunan tangan bisa digerakkan. Ini semua adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang sengsara di hadapan Allah, baik di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal menghitung hitungan hari lagi. Hari ini kita sudah berada tanggal 4 Zulhijjah. 6 hari lagi kita akan merayakan hari besar, yaitu hari raya Idul Adha, disebut juga dengan hari raya kurban. Setidaknya khatib akan ingin menyampaikan 3 hikmah untuk orang yang berkurban, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah kurban yang pertama, ibadah kurban itu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai kelebihan harta, lebih hartanya, memang ada hartanya, dia sanggup berkurban, maka orang itu adalah orang yang baik, orang yang dicintai, orang yang disenangi, orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Hati yang bersih itulah memudahkan seseorang yang punya harta untuk rela menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak. Berapa banyaknya? Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya engkau takkan dapat menghitung nikmat itu. Di antara orang yang bersyukur atas nikmat Allah, tidak hanya bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah, tidak hanya bisa melaksanakan salat fardu, tapi dilanjutkan ayatnya, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Lewat harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya harta itu akan berat nanti hisabnya di hadapan Allah. Seperti apa beratnya? Dia akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu kau belanjakan? Akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, maka harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dialah Allah yang melapangkan rezeki kita. Dialah Allah yang menjamin rezeki dari hamba-hambanya yang hidup, yang rela menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari ibadah kurban adalah ibadah kurban mengajarkan kepada kita bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yang kita semua tahu sejarah Nabi Ibrahim. Allah tak pinta sapi Ibrahim padahal sapinya banyak. Allah tak pinta kambing Ibrahim padahal kambingnya banyak. Yang dipinta oleh Allah, yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Ternyata itu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin membuang dalam hati Ibrahim cinta kepada dunia. Allah ingin menghabiskan hati Nabi Ibrahim supaya habisnya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Nabi Ibrahim lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang diharapkan oleh Allah. Allah tak pinta anak kita, Allah tak pinta jabatan kita. Yang dipinta oleh Allah adalah sebagian harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bahagianya seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sehingga dia menghabiskan rasa cintanya hanya kepada Allah. Nanti harta yang sudah diinfakkan itu akan menjadi penolong, akan menjadi orang itu terhindar dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari ibadah kurban adalah ibadah kurban itu mempunyai keutamaan dan balasan yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bikulli sya'aratin hasanah. Pada hewan kurban itu setiap bulunya bernilai satu pahala, bernilai satu kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini boleh jadi bermakna kiasan atau boleh jadi bermakna yang sesungguhnya. Siapa manusianya yang sanggup menghitung bulu hewan kurban itu? Tidak ada yang sanggup manusianya yang dapat menghitung bulu hewan kurban itu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nanti di hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya,
akan menjadi saksi, akan menjadi penolong bagi orang yang berkurban, yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali pahala kurban, pahala orang yang sanggup berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah berkurban, berbahagialah, bersenang dirilah, bersenang hatilah, karena dia hatinya sudah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah Nabi, yaitu untuk berkurban. Dan sungguh rugilah orang yang sudah punya harta tapi belum sempat untuk berkurban, untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum jatuh ke tanah darahnya, ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkurban. Ridha Allah sudah sampai untuk orang yang berkurban. Alangkah rugi orang yang punya harta tapi belum sempat untuk berkurban, karena tidak menutup kemungkinan kita akan sampai pada hari raya Idul Adha yang selanjutnya sebagaimana orang yang menyesal di hadapan Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata orang yang menyesal di hadapan Allah, ya Allah, beri aku masa sebentar saja, bukan masa 5 tahun, bukan masa 10 tahun, sebentar saja ya Allah. Apa yang ingin kau lakukan? Fa as-saddaqah, aku ingin bersedekah, aku ingin menginfakkan hartaku di jalanmu, aku ingin berkurban ya Allah. Begitu orang yang menyesal di hadapan Allah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Sungguh penyesalan yang tidak ada lagi guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.